Oke, kali ini kita akan belajar matematika peminatan SMA kelas 11 ya, yaitu tentang materi persamaan trigonometri. Nah, di video sebelumnya saya kan sudah membahas ya beberapa soal untuk persamaan trigonometri. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan beberapa soal lagi untuk pembahasan soal-soal trigonometri. Oke, kita masuk ke soal nomor 29. Diketahui cos X sama dengan A untuk batasnya dari 0 sampai 360. Syarat agar himpunan penyelesaiannya tidak kosong adalah, nah kita tahu di sini nilai cos itu paling tinggi, paling rendah negatif 1 ya. Cos X paling rendah negatif 1, paling tinggi 1. Nah, seperti ini nilai cos X. Nah, tentu karena di sini cos X sama dengan A, maka nilai A juga sama seperti ini. Jadi nilai A itu juga paling tinggi paling rendah negatif 1, paling tinggi 1. Jadi kalau dibaca A lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan A kurang dari atau sama dengan 1, sama dengan yang di atas, karena memang nilai cos itu paling rendah negatif 1, paling tinggi 1, begitu juga sinnya. Kita lanjut ke nomor 30. Kemudian untuk soal nomor 30, periode dari fungsi fx sama dengan 2 sin x tambah 3v per 6 adalah, nah bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk umum bersama fungsinya itu y sama dengan a sin dalam kurung ini b x ditambah c. Nah bentuk umumnya seperti ini. Nah untuk mencari periode rumusnya itu t sama dengan 2v per b seperti ini. Nah kita lihat di soal di sini a-nya sama dengan 2, b sama dengan 1, kemudian c sama dengan 3v per 6. 3 per 6 dikali v itu v 180. 3 per 6 dikali 180 itu 90. Nah kita masuk ke periodenya aja. Jadi periode itu sama dengan 2v per b. 2v itu 360 per 1 sama dengan 360. Ini periodenya. Atau kalau misalnya dinyatakan dalam v itu sama dengan 2v. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 31. Diketahui fungsi x sama dengan 3 sin x. Jika gx sama dengan fx per 2, maka nilai maksimum fungsi g adalah, nah kita lihat di sini fungsi sin itu tadi sama, sin itu paling itu sama dengan cos ya. Jadi nilainya gini, sin x. Jadi nilai minimumnya negatif 1, nilai maksimumnya 1. Nah, karena yang ditanya di sini nilai maksimum, berarti yang kita ambil itu sin x itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita ganti, gx itu sama dengan, gx kan fx per 2. Fx-nya di sini diketahui 3 sin x per 2. Kita ganti, jadi sin x-nya itu sama dengan 1/3 dikali 1 per 2. Ini sama dengan 3 per 2. Jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 3 per 2. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 32. Diketahui A sin X sama dengan B. Kemudian batasnya dari 0 sampai 360. Syarat agar persamaan tersebut mempunyai himpunan penyelesaian 90 derajat adalah, jadi di sini diketahui syaratnya agar penyelesaiannya itu sama dengan 90 derajat. Jadi diketahui x-nya itu sama dengan 90. Jadi kalau misalnya kita ganti, ini persamaannya jadi a dikali sin 90 derajat sama dengan b. Diketahui itu kan sin 90 kan sama dengan 1. Jadi kita ganti a dikali 1 sama dengan b. Berarti a sama dengan nilai B. Nah, di sini jawabannya yang C.
Soal nomor 33, jika sudut X adalah sudut lancip dan memenuhi persamaan 4 sin kuadrat X kurang 4 sin X sama dengan negatif 1, maka nilai dari tan X adalah, nah di sini diketahui sudutnya itu sudut lancip, berarti berada di kuadran pertama antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian memenuhi persamaan 4 sin kuadrat X kurang 4 sin X sama dengan negatif 1. Nah, kita tahu untuk soal seperti ini kita gunakan permisalan lagi ya. Jadi kita misalkan itu nilai A sama dengan sin X ya. Berarti nilai dari A kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X. Nah, kalau sudah seperti ini kita ganti nilainya. Sin X kita ganti A, sin kuadrat X kita ganti A kuadrat. Kita ganti di bawah sini aja. Berarti ini 4A kuadrat dikurang 4A. Kemudian negatif 1 pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. 4A kuadrat kurang 4A tambah 1 itu faktornya 2A dikurang 1. 2A dikurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai dari 2A ini sama dengan 1. A sama dengan 1/2. Nah, kita dapat A itu sama dengan 1/2. Kemudian kita ganti kembali karena tadi kita misalkan A sama dengan sin X, berarti sin X-nya kita ganti kembali sama dengan 1/2. Jadi nilai A di sini kita ganti kembali dengan nilai sin X. Nah, kemudian sin berapa yang hasilnya 1/2? Itu sin 30. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan di sini nilai dari tan X, berarti tan X itu sama dengan tan 30 derajat. Tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Berarti jawabannya di sini yang C. Soal nomor 34, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X kurang 3 sin X tambah 1 sama dengan 0. Untuk batasnya di sini dari 0 sampai 360. Jadi 2pi itu sama dengan 360 derajat. Ini sama dengan soal nomor 34 kita misalkan. Jadi kita misalkan A itu sama dengan sin X. Berarti A kuadrat sama dengan sin kuadrat X gini. Nah, kemudian kita ganti semua nilainya. Ini jadi 2A kuadrat dikurang 3A ditambah 1 sama dengan 0. Faktornya 2A dikurang 1 dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat faktornya itu 2A kurang 1 sama dengan 0 atau A dikurang 1 sama dengan 0. Di sini 2A sama dengan 1, berarti nilai A sama dengan 1/2 atau A sama dengan 1. Nah, kemudian kita ganti kembali nilai A-nya. Kita ganti dengan sin X. Jadi sin X itu sama dengan 1/2. Di sini sin X sama dengan 1. Nah, kita selesaikan satu-satu di sini. Gunakan cara seperti pembahasan di video sebelumnya. Berarti untuk nilai yang ini kita ganti sin X itu sama dengan sin 30 derajat. Yang ini sin X sama dengan sin 90. Nah, untuk yang pertama yang ini dulu ya. Kita di sini aja. Dan cukup ini. Berarti nilai X-nya itu ada 2. Berarti 30 derajat ditambah K dikali 360 atau 180 dikurang 30 itu 150 ditambah K dikali 360. Berarti nilai X-nya sama dengan, kita coba satu-satu. Untuk K sama dengan 0 yang di pertama, berarti ini 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 melebihi ya. Kemudian yang di bawah untuk K sama dengan 0 itu 150. Untuk K sama dengan 2, untuk K sama dengan 0 150, untuk K sama dengan 1
360 tambah 150 itu 510 melebihi juga. Jadi nilainya ini 30 dan 150 untuk yang sin X sama dengan 1/2 atau sin 30. Kemudian untuk sin X sama dengan sin 90 itu juga ada ini ya di atas sini. Berarti nilai X-nya ada 2 juga. Ini 90 derajat tambah K dikali 360 atau 180 kurang 90 berarti 90 ditambah K dikali 306. Berarti ini sama aja, 90 tambah K kali 360. Berarti nilai X-nya itu sama dengan, untuk K sama dengan 0 dia 90 derajat. Untuk K sama dengan 1 itu 450 melebihi ya. Jadi nilainya himpunan penyelesaiannya itu ada 3. 0, 150. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 3. 30 derajat, 90 dan 150 derajat. Ini berarti penyelesaiannya yang C ya. Ini. Kalau misalnya diubah dalam bentuk V seperti ini, cara ngubahnya gimana? Kita kalikan aja dengan V per 180, nanti bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 35. Soal nomor 35, nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri 2 cos kuadrat X kurang 7 cos X tambah 3 sama dengan 0. Untuk batas nilai X itu dari 0 sampai 360 adalah 0 sampai 2P atau 360 ya. Nah, untuk soal seperti ini sama dengan soal seperti sebelumnya ya. Soal sebelumnya, cuma di sini dia dalam bentuk X sama. Jadi kita misalkan juga, untuk kita misalkan nilai A itu sama dengan cos X ya. Kita misalkan nilai X sama dengan cos X, berarti nilai A kuadrat itu sama dengan cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti semua nilainya dengan A ya. Berarti ini jadi 2 A kuadrat dikurang 7A ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktornya itu 2A dikurang 1 dikali A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa memfaktorkan bentuk seperti ini, nanti di video selanjutnya ya, saya akan jelaskan gimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Untuk A-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, kita lanjut. Berarti 2A kurang 1 sama dengan 0 atau A dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita dapat 2A sama dengan 1, A itu sama dengan 1/2. Kemudian kita ganti lagi. Tadi kita misalkan A itu sama dengan cos X. Berarti ini cos X-nya sama dengan 1/2. Ini juga sama. Berarti A sama dengan 3. Berarti nilai cos X sama dengan 3. Nah, tapi di sini kita lihat untuk yang cos X sama dengan 3, dia tidak memenuhi karena nilai cos itu paling rendah negatif 1, paling tinggi itu 1, karena di sini cos X sama dengan 3, berarti yang ini itu tidak memenuhi. Kita tulis tidak memenuhi persamaan. Berarti yang memenuhi cuma cos X sama dengan 1/2. Kita tulis cos X sama dengan 1/2. Berarti cos X ini sama dengan cos berapa yang hasilnya 1/2 itu cos 60. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya itu ada 2. Yang pertama 60 ditambah di K dikali 360. Yang kedua 360 kurang 60 itu 300 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti dapat nilai X-nya sama dengan, untuk K sama dengan 0, untuk yang di atas yang pertama ini. Untuk K sama dengan 0 kita dapat itu X-nya 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, 360 tambah 60 itu 420. Melebihi karena di sini batasnya cuma sampai 2
V atau 360. Kemudian untuk yang di bawah 300 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 300. Untuk K sama dengan 1, 360 ditambah 300 itu 660, jadi melebihi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. HP-nya sama dengan 60 dan 300. Nah, seperti ini. Bisa juga dalam bentuk V ya, tinggal dikalikan dengan 108, dikalikan dengan V per 180. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 36. Soal nomor 36, jika diketahui persamaan 1/2 cos X kali tan X kurang 1 itu sama dengan 1/4 akar 2 dikurang 1/2. Nah, di sini batas X itu dari 0 sampai 180. Jadi V itu sama dengan 180. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah kita selesaikan dulu yang cos X tan X dulu. Di sini cos X tan X ya. Cos X tan X itu sama dengan cos X. Tan X itu kita bisa ubah jadi sin X per cos X. Jadi ini bisa dicoret gini. Jadi cos X tan X itu sama dengan sin X. Biar kita lebih mudah menyelesaikannya. Jadi kita ganti. Ini jadi 1/2 dalam kurung cos X tan X itu tadi sudah kita ubah ini jadi sin X dikurang 1 sama dengan 1/4 akar 2 dikurang 1/2. Nah, untuk memudahkan kita kalikan aja kedua ruas dengan 2. Kalau misalnya kedua ruas kita kalikan dengan 2, ini jadi sin X dikurang 1 sama dengan, jadi 1/2-nya habis ya. 1/4 akar 2 dikali 2 itu jadi 1/2 akar 2. Kemudian negatif 1/2 dikali 2 itu jadi negatif 1. Nah, ini berarti kita dapat nilai sin X-nya sama dengan 1/2 akar 2 dikurang 1. Kemudian negatif 1 pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 1. Nah, kita dapat ini jadi 1/2 akar 2. Sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Sin itu sin 45 derajat. Berarti kita dapat lagi nilai X-nya itu ada 2. 45 ditambah K dikali 360 atau 180 kurang 45 itu 135 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita selesaikan di sini. Berarti nilai X-nya itu ada 2 ya. Untuk yang pertama, untuk yang 45 ditambah K dikali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, dapat X-nya 45 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, dia melebihi 180 karena di sini batasnya sampai V ya. Kita lihat sampai V. Kemudian untuk yang di bawah, untuk yang kedua, 135 ditambah K dikali 360 itu, untuk K sama dengan 0 dia dapat 135 derajat. Untuk K sama dengan 1 juga melebihi 180. Jadi penyelesaiannya di sini ini ya, yang B ya. Yang nilai B. Pi/4 dan 3/4 V. 3/4 V itu sama dengan 135 derajat ya. Soal nomor 37. Sebuah pohon dilihat dari jarak 20 meter dan sudut pandangnya itu 30 derajat. Seperti tampak pada gambar berikut ya, gambar di bawah ini. Tinggi pohon sebenarnya adalah, nah jadi tinggi pohon yang ditanyakan di sini. Kita lihat nilai, kita anggap sisi miringnya itu Y. Kemudian sisi sampingnya itu X ya. Di sini sudah ada nilai X-nya. Kemudian tingginya itu H. Nah, jaraknya berarti nilai X-nya itu sama dengan, nilai X-nya sama dengan 20 meter. Kemudian tingginya yang ditanyakan. Jadi nilai H-nya ini yang ditanyakan. Kalau misalnya
kita gunakan, kemudian theta juga diketahui ya, tetanya ini sama dengan 30 derajat. Nah, kalau misalnya kita gunakan sin itu sisi depan dibagi sisi miring, itu dua-duanya belum diketahui, jadi kita nggak bisa gunakan sin. Kalau misalnya gunakan cos, itu sisi samping per sisi miring, sedangkan yang ditanyakan kan sisi depannya atau tingginya. Berarti yang kita gunakan itu biar mudah menyelesaikannya, gunakan tan, karena tan itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tergantung apa yang ditanyakan ya. Berarti tan 30 itu sama dengan sisi depan H per sisi sampingnya X gini. Kemudian tan 30 ini sama dengan tan 30 itu 1/3 akar 3 sama dengan H per X nya itu 20. Berarti 1/3 akar 3 dikali 20 itu sama dengan H. Nah, kita dapat tingginya itu 20/3 akar 3. Ini nilai H-nya atau tingginya. Di sini tuh yang D. Soal nomor 38. Seorang anak berada di atas menara pantau. Jika diketahui anak tersebut melihat dari ketinggian 80 meter, maka jarak antara titik A dan B adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita kasih batas dulu di sini karena ada dua sudutnya ya. Kita kasih batas gini. Nah, ini tingginya diketahui ini 80 meter ya. Tingginya itu 80 meter. Kemudian kita anggap ini AB ini sama dengan X untuk memudahkan nanti. AC itu sama dengan Y. Ini juga sama dengan X. Ini sama dengan Y. Nah, di sini kita gunakan tan ya biar lebih mudah. Di sini kan tadi 80 meter ya. Nah, kalau misalnya gunakan tan itu tan 60 derajat ini sama dengan tan itu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya itu 80 ya, 80 meter. Kemudian sisi sampingnya itu Y, 80 meter per Y. Berarti tan 60 itu kan sama dengan akar 3 ya. Akar 3 sama dengan 80 per Y. Berarti Y sama dengan 80 per akar 3. Ini kalau dirasionalkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini jadi 80/3 akar 3. Ini untuk nilai Y. Nah, sekarang kita nyari nilai X. Untuk nilai X kita gunakan tan 30. Tan 30 di sini kita pisah. Tan 30 itu sama dengan sisi depan. Sisi depannya juga 80 per sisi sampingnya. Sisi sampingnya X tambah Y. X tambah Y. Nah, tan 30 itu diketahui 1/3 akar 3 sama dengan 80 per X nya tadi kita dapat, gue dulu ya, kita gini aja, X ditambah Y. Kemudian berarti gini, berarti X tambah Y itu sama dengan 80 per 1/3 akar 3 sama dengan 80 kali 3 itu 240 per akar 3. Kalau dirasionalkan ini jadi 240/3 akar 3 ya. Kalau misalnya mau dirasionalkan 240 bagi 3 itu sama dengan 80 ya. Berarti X tambah Y itu sama dengan 80 akar 3. Berarti nilai X ini sama dengan 80 akar 3 dikurang Y. Tadi kita dapat nilai Y nya 80 akar 3, Y itu sama dengan
80/3 akar 3. Kalau disamakan penyebutnya, 80 ini itu 240 ya tadi. 240/3 dikurang 80 itu sama dengan 160 ya. Jadi jawabannya itu sama dengan 160/3 akar 3. Jawabannya di sini itu yang D. Ya. 160/3 itu sama dengan 160/3 akar 3. Soal nomor 39, perhatikan gambar berikut. Besar sudut depresi dari pesawat ke landasan adalah. Nah, di sini diketahui itu tingginya ya 4000 meter. Kemudian sisi miringnya ini 10.000 meter. Kalau misalnya yang ditanyakan sudut depresi itu berarti ini ya. Sudut depresi itu ini. Karena ini itu sama dengan alfa, berarti kita ya cari nilai alfanya aja. Nah, karena di sini yang diketahui sudut alfa itu sisi depan dan sisi miringnya, berarti kita gunakan sin. Berarti di sini sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya itu 4000, sisi miringnya itu 10.000. Ini bisa dicoret ya. Sama dengan 4/5, 4/10 itu 2/5. Atau kalau misalnya dalam desimal bisa kita ubah jadi 0,4. Nah, berarti di sini sin alfa itu sama dengan 0,4. Berarti nilai alfanya ini sama dengan itu. Kalau kalian bisa gunakan kalkulator. Ini kisaran 20-an ya. Kalau misalnya sin 30 itu kan sama dengan 0,5. Berarti dia di bawah 30, antara 26 dan 27. Kalian bisa gunakan kalkulator. Mungkin di sini antara 26. Ini yang paling kecil mungkin yang C, 26,6. Atau mungkin bisa lebih kecil lagi kalau misalnya kalian gunakan kalkulator aja kalau mau lebih tepatnya. Caranya itu gunakan arcus sin ya. Nah, kemudian soal nomor 40. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada seorang anak dengan tinggi badan itu 170 cm. Berdiri menghadap menara setinggi 30 meter. Jarak antara anak dengan menara adalah. Nah, di sini yang ditanyakan dalam meter. Jarak antara, berarti ini yang ditanyakan jaraknya ya. Ini kita anggap X ya. Kita anggap X. Nah, karena yang diketahui sisi depannya itu tinggi menara dikurang tinggi anak. Kita anggap sisi depannya itu H ya. H itu sama dengan tinggi menaranya 30 meter dikurang tinggi anak. Tinggi anaknya itu 170 cm. Kita ubah ke senti semua ya. 30 meter itu sama dengan 3.000 cm ya. Dikurang 170 cm. Ini sama dengan 3.000 kurang 170 itu 2.830 cm. Nah, ini tingginya. Tinggi ini ya. Untuk kita mencari ininya. Nah, karena di sini yang ditanyakan X, itu kita gunakan tan. Tan X sama dengan tan 35. Tan 35 itu sama dengan sisi depannya ini tadi kita dapat 2.830 per X. Nah, X ini yang ditanyakan. Tan 35 itu sama dengan 0,7 ya. Kalian bisa gunakan kalkulator. Tan 35 itu sama dengan 0,7. Sama dengan 2.830 dibagi X. Nah, kemudian berarti nilai X-nya sama dengan kita di sini aja. Berarti nilai X-nya ini sama dengan 2.830 dibagi 0,7 sama dengan 4.000
42 ya. Ini dalam senti, kalau misalnya kita ubah jadi meter itu berarti 40,42 meter ya. Ini berarti jawabannya yang C. Silakan dicatat, jangan lupa subscribe ya.